Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya yang terhormat pada pengasuh Pondok Pesantren Larai Bahani Hidayah yaitu Abi Hanif dan Umi Ida serta seluruh keluarganya dan guru-guru saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya dan orang tua saya yang saya cintai. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan webinar saya yang berjudul Gerakan Pelajaran SKI ya. Judul Gerakan Pembaharuan Islam. Jadi ada yang namanya ide-ide pembaharuan Islam. Nah, ide-ide pembaharuan Islam ini telah masuk ke Indonesia. Nah, dari mana sih masuknya ide-ide pembaharuan Islam ini? Yang pertama ada dari haji. Biasanya itu dari haji atau umroh ya. Terus mereka itu tidak, kalau waktu selesai di masanya selesai itu enggak pulang. Jadi mereka bermukim dulu di sana untuk belajar, untuk memperdalam, untuk ya gitulah intinya, untuk belajar lagi tentang Islam, tentang agama. Selanjutnya yang kedua dari jurnal-jurnal atau majalah-majalah yang dikeluarkan yang diterbitkan dari Mesir atau biasanya dari Beirut, yang isinya yang memuat ide-ide pembaruan Islam. Pokoknya dari Mesir atau Beirut tadi itu diterjemahkan lalu dipelajari. Yang ketiga adalah dari mahasiswa-mahasiswa dari Timur Tengah, dari Mesir, Maroko, Afrika barangkali kan, Madinah, Mekah. Pokoknya dari Timur Tengah sana itu membawa ide-ide pembaruan Islam. Selanjutnya corak-coraknya ya. Corak-corak gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama ada tradisional dan konservatif. Nah, corak yang pertama ini menolak kecenderungan westernisasi. Westernisasi itu kebarat-baratan. Iya, itulah. Jadi gaya hidup barat itu menolak banget. Ya gitulah ini. Terus kalau yang kedua ini adalah reformis dan modernis. Nah, cara yang kedua ini menegaskan bahwa ajaran Islam itu fleksibel dengan perkembangan zaman, gitulah. Intinya kita itu lentur aja, fleksibel aja dengan zaman kita. Jadi disesuaikan gitulah dalam artian. Selanjutnya corak yang ketiga ini ada radikal dan puritan. Nah, corak yang ketiga ini tidak mau setuju dengan reformis dan modernis yang fleksibel dengan perkembangan zaman, tetapi tidak mau memanfaatkan ide-ide barat. Menolak mereka kalau ada ide-ide barat apa gitu. Pokoknya nggak mau. Nah, dan juga radikal dan puritan ini tidak suka dan mengkritik pemikiran dari tradisional, yang bercorak tradisional dan konservatif, yang menolak kecenderungan westernisasi. Itu sangat mengkritik ya. Selanjutnya tokoh-tokoh dari gerakan pembaruan Islam. Nah, ini di sini saya mencantumkan 7 ya. Nah, yang pertama ada Ali Pasha. Nah, ini yang pertama. Jadi Ali Pasha ini ya melakukan gerakan penerjemahan. Jadi ceritanya ini ketika masanya Ali Pasha itu Islam itu ketika turun-turunnya, yang dulu kan maju menciptakan apa kan itu kan, yang tahu sendiri ya zaman keemasannya Islam itu enggak, ini ketika turun-turunnya, ketika itulah pokoknya turun-turunnya, dan barat itu lagi maju-majunya, lagi teknologinya apa, pemikirannya itu berkembang naik. Nah, disitulah Ali Pasha ini memberikan atau pokoknya ada gerakan penerjemahan dari buku-buku barat semacam itu pokoknya, dan pastinya diberikan kepada
orang-orang untuk dipelajari. Pokoknya mengajak orang-orang untuk menerjemahkan dan mempelajari untuk dari ide-ide barat. Selanjutnya ada Al-Tahtawi. Nah, Al-Tahtawi ini gerakan pembaharuannya itu adalah dari pendidikan, ya pokoknya pendidikan itu diutamakan, dan juga untuk membentuk kepribadian dan juga patriotisme. Jadi kecintaan terhadap negara itu juga sangat ditekankan oleh Al-Tahtawi untuk ide pembaharuan Islam. Selanjutnya yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani. Nah, ini ide pembaharuannya adalah memperkuat persaudaraan. Jadi menurut Jamaluddin Al-Afghani ini bahwa persaudaraan Islam itu terlalu renggang, tidak sekuat dulu. Jadi intinya harus diperkuat persaudaraannya dan tetap memegang ajaran syariat Islam. Selanjutnya ada Rashid Ridha. Nah, Rashid Ridha ini ide pembaharuannya adalah mereformasi dunia pendidikan. Jadi kurikulumnya ditambah, kayak fakultas ajarannya itu ditambahi, pelajarannya itu ditambahi geografi, pokoknya ditambahi gitu-gitulah yang bisa memajukan Islam. Dan juga yang ke-6 ada Sultan Mahmud II. Ini juga sama dengan Rashid Ridha, yaitu reformasi pendidikan dan penambahan kurikulum. Terus yang terakhir ada Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal itu ide pembaharuannya adalah ini, ijtihad, bahwa kita itu tidak boleh menutup ijtihad, karena perkembangan zaman ini semakin menimbulkan banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali pokoknya kan tidak sama zaman dahulu sama yang zaman sekarang. Jadi sangat menimbulkan perbedaan, sehingga kita tidak boleh menutup pintu ijtihad. Ijtihad harus terus dilakukan untuk fleksibilitas dari Islam dalam perkembangan zaman, gitulah. Nah, juga menurut Muhammad Iqbal, umat Islam ini terlalu zuhud sampai tidak memikirkan masyarakat dunia bagaimana, pokoknya gitulah. Sampai nggak bisa tahu, nggak bisa mengikuti zaman, gitulah. Terus juga menurut Muhammad Iqbal, kita harus menguasai sains dan teknologi yang ada. Pokoknya semua itu harus dikuasai oleh umat Islam. Dan juga menurut Muhammad Iqbal, umat Islam itu mempunyai kebekuan berpikir. Jadi intinya kaku, nggak encer lah ya pemikirannya. Jadi itu juga yang kita aja mungkin yang bisa saya sampaikan dari gerakan pembaharuan Islam. Jangan maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.